Ketika kita dijahati, kita ikut jahat. Ketika kita dibully, kita sendiri berubah warna. Disinilah kelemahan manusia keturunan Adam dan Hawa. Banyak orang baik jadi jahat. Mengapa? Karena mereka dijahati. Banyak orang tadinya polos, riang gembira, jadi murung. Dan jadi suka mengkritik. Mengapa? Karena hatinya disakiti, kepahitan. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Sungguh ketika kita memuji menyembah seperti itu, hati kita melekat sama Tuhan. Nah, kalau orang melekat hatinya, Mazmur 91 katakan, Tuhan luputkan. Karena dia melekat padaku, aku meluputkannya. Berarti ada yang namanya berkat peluputan. Itu tema kita hari ini. Berkat peluputan. Mari kita baca Alkitabnya ya. Buka bersama dengan saya di Mazmur 140 ayat 1 sampai 14. Tuhan itu bentuk hatiku. Hati saya ini diberikan sifat gembala. Jadi saya harus sampaikan pesan demikian. Baik untuk Gereja Mawar Syaron tercinta maupun keluarga saat teduh bersama. Saya ingin sekali agar domba-domba Kristus diluputkan di akhir zaman. Dan juga diluputkan setiap hari dari mara bahaya. Mana ada sih yang namanya orang tua ingin anaknya celaka? Orang tua rohani juga tidak ingin anak-anaknya mengalami musibah. Pencobaan ada, saya tahu. Di hidup ini ada banyak hal gak bisa dijelaskan. Tapi satu hal bisa kita sengaja, kalau berdoa, doa Bapa kami pun diajari. Salah satunya adalah, bebaskan kami dari segala yang jahat. Nah, apa yang saya sampaikan sebentar lagi ini, ambil catatan, kita akan diajari apa yang terjadi sesudah berdoa, Bapa, bebaskan kami dari segala yang jahat. Nah, ini episode kemudiannya. Ini janji-janji Kristus bagi orang-orang yang diluputkan. Diluputkan itu apa sih? Kita minta sama Tuhan agar kita gak jodoh sama kejahatan. Apalagi sama dosa yang mendukakan. Kita jangan jodoh yang begituan. Kita baca dulu Mazmur 140. Nanti karena 14 ayat jadi panjang. Nanti berapa ayat saya berhenti saya jelaskan. Dimulai dengan ayat pertama. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berhenti di sana, ini Mazmurnya siapa? Mazmurnya Daud. Kira-kira menurut saya, Mazmur 140 ini ditulis ketika Daud sedang dikejar-kejar sama Saul. Masalah atau problema yang Daud hadapi agak beda sama kita. Kalau kita ini kan makan hati. Atau rugi materi. Kalau Daud tiap hari cabut nyawa. Dia itu diburu-buru untuk dibunuh. Masalah dia serius banget, seriusnya luar biasa. Ya tentu hari ini juga banyak orang yang bergumul dengan penyakit mematikan. Ada yang sekarang dipenjarakan, ada yang mengalami hukuman. Saya tahu, tapi Daud ini makanan sehari-hari. Dia dikejar sama Saul. Dan dikhianati sama sahabat. Kalau Anda tahu ya, Daud itu kenyang dengan air mata penolakan. Dia ditolak loh. Ya, ada banyak cerita nanti di dalam biografinya di Alkitab. Daud itu dijual sama teman-temannya, rekan-rekannya. Daud lari-lari sendirian hingga ketemu dengan orang-orang bermasalah di Gua Adulam. It's okay, Tuhan mengerti. Mazmur 140 ini mengajari pada kita nggak diluputkan dari masalah, tapi kita diluputkan dari apa yang bukan rencana Allah ketika berada di dalam masalah. Saya mendingan berada dalam masalah namun dalam rencana Allah daripada saya nggak punya masalah tapi keluar dari jalan Allah. Wah, ujungnya tuh maut. Berkat peluputan itu apa saja? Saya akan jelaskan mulai ayat 2. Luputkanlah aku, kata Daud, luputkanlah aku ya Tuhan daripada manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan. Misalnya perampokan, pembunuhan, pencurian dan segalanya. Yang merancang kejahatan di dalam hati dan setiap hari menghasut-hasut perang. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular. Bisa ular senduk ada di bawah bibirnya, Selah. Berhenti sampai ayat 4. Daud berseru secara sengaja, meskipun Tuhan itu melindungi anak-anaknya, kita juga diberi sama Tuhan yang namanya roh atau firasat. Ada waktunya kita gak sejahtera, pos atau Selah. Berdoalah. Karena kita belum tinggal di sorga. Jadi ada banyak hal di hidup ini masih mengalami peperangan rohani. Tidak bisa katakan bahwa kerajaan sorga itu total
otomatis. Kalau otomatis, Pinocchio dong namanya. Kita ini perannya apa? Tapi kalau semuanya manual, nggak mungkin kita nyampe ke sana. Pasti mati, tercuri, terbunuh, terbinasakan oleh setan. Ada banyak anugerah. Sebenarnya kita ini bisa sampai hari ini karena Tuhan mengalah. Kalau dicelikan mata hati atau mata rohani, Anda dan saya harusnya sudah mati loh. Berapa banyak roh-roh jadi udara itu menargetkan kita dan anak-anak kita, keluarga, orang-orang tercinta. Berapa banyak di luar sana itu orang yang gak akan segan-segan untuk membunuh atau merampokmu. Jadi jangan berkata bahwa ini semua karena aku hebat, koneksiku. Atau karena aku memang berjaga-jaga, semua sistematis. Saya semua tercover nih. Dari CCTV, alarm juga. Sampai asuransi. Gak tentu loh. Gak tentu. Kalau Tuhan tidak membangun rumah, sia-sia orang membangunnya. Kalau Tuhan tidak menjaga kota, orang itu mau jaga sampai subuh, akan kebobolan juga. Lihat Goliat, semua dilindungi all around. Sekelilingnya semua perlindungan. Siapa sangka kematian masuk lewat lubang tikus di dahinya. Nggak pernah ngerti. Saya nggak pernah ngerti. Jalan Tuhan itu heran. Kalau Tuhan memang sudah tidak sertai seseorang, semua yang dia jaga nggak kecolongan. Yang dia remehkan, di situ dia mati. Di situ dia mati kutu. Saya nggak berani kalau bukan Tuhan yang membangunnya bersama dengan saya. Makanya itu doa seperti ini perlu. Karena kita tahu kita ini berada di dunia semi otomatis dalam anugerah, tapi juga semi manual di dunia. Kita diberi sama Tuhan Roh Pekah, jalanlah sama Roh Kudus. Dan salah satu doa yang diurapi adalah, luputkanlah aku dan orang-orang kucintai. Saya mau doa itu hari ini untuk keluarga Saat Teduh tercinta dan GMS Mawar Sharon yang kukasihi. Saya mau berdoa agar Anda diluputkan. Yang percaya, yang mau menerima doa ini katakan amin. Luputkanlah aku ya Tuhan daripada manusia jahat. Luputkan aku dari manusia jahat. Siapa aja sih orang jahat? Orang yang melakukan kekerasan. Siapa lagi? Yang merancang kejahatan. Dan yang setiap hari menghasut-hasut perang. Ini bukan anak damai, ini anak perang. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular. Kalau nggak bisa bunuh kita secara fisik, mereka bunuh karakter kita. Lalu bisa ular senduk. Saya itu cari-cari ular senduk itu tipe ular apa ya? Ular piton kek atau ular apa? Kata orang kalau ular itu berwarnanya merah yang cerah, warnanya yang nyorak gitu, itu malah justru bahaya. Itu berbisa. Tapi ini ular senduk. Saya punya suatu perasaan bahwa yang dimaksud ular senduk ini salah satu tipe ular paling berbisa di dunia. Satu pagut langsung mati. Gak perlu berapa menit, berapa detik orang itu kejam. Bisa ular senduk itu ada di bawah bibirnya. Kadang-kadang kejahatan terbesar itu bukan pembunuhan di tangan, tapi lidah yang membunuh karakter seseorang. Kita tuh minta dihindarkan dari bahaya fisik, tapi kita juga diminta dihindarkan dari bahaya yang kelihatannya tidak jasmani. Hati-hati ya, jangan serahkan hatimu atau damai sejahteramu kepada orang lain yang bahkan gak peduli dengan Anda. Lebih pedulikan apa kata firman tentang hidupmu daripada opini manusia. Karena opini manusia kalau diberi ruang bisa membunuhmu sekarang. Semua rencana Tuhan bisa prematur gugur gara-gara Anda terlalu percaya apa kata orang. Bullying yang terjadi di sekolah. Berapa banyak anak kecil jadi sakit jiwa. Berapa banyak anak-anak yang innocent itu. Ada juga di luar negeri yang sampai bunuh diri. Di dalam negeri juga adalah. Do not give your life. Jangan pernah surrender your life atau serahkan hidupmu pada ular senduk yang berada di bawah bibirnya. Oke, saya kasih poin ke-1. Luputkanlah aku. Apa artinya berkat peluputan? Ini definisi pertama. 1. Tidak bertemu dengan orang yang salah di waktu dan tempat yang salah. Saya selalu doa untuk keluarga saya. Untuk family, anak-anak saya, anak-anak kami. Untuk istri saya, untuk papa mama, dan untuk jemaat juga. Saya selalu berdoa gini, Tuhan, hamba berdoa agar hari ini kami dan orang-orang yang saya cintai tidak bertemu dengan orang yang salah, apes-apesan namanya, di waktu dan tempat yang salah juga. Waduh, bahaya dong. Kita tuh diluputkan. Ya kita gak berharap kecelakaan terjadi sama orang lain ya. Misalnya contoh saja di jalanan. Sebelum tabrakan, kita tuh baru berapa detik lewat lampu merah itu. Terus tabrakan semua. Bukankah kita berharap yang ditabrak bukan anak kita, tapi anak kita yang diluputkan?
Jangan sampai berada di tempat yang salah. Tentu saya harapkan jangan sampai terjadi yang begituan. Tapi kalau saya bisa berdoa, saya doakan orang-orang yang saya kenal dan saya tahu agar dilindungi dulu. Itu namanya syafaat. Ya. Jangan sampai semua ini kejadian pas tepat dia ada di sana. Tidak sedikit rekan-rekan saya memberi kesaksian bagaimana mereka diluputkan. Andai kata mereka telat 1 menit aja, lain hasilnya. Atau kepagian 1 menit saja, itu beda ujungnya. Let's pray sama Tuhan. Jangan sampai kita bertemu dengan orang yang salah di waktu dan tempat yang salah. Ya, kita sama apes itu cerai gitu loh. Nggak perlu sama hoki bergabungnya, karena saya nggak percaya orang Kristen anak Tuhan itu perlu keberuntungan. Kalau ada orang berkata sama kita good luck, ya kita terima aja, berkata thank you, karena dia nggak bermaksud, tapi di dalam hati sanggala dan berkata I don't need luck, I carry his blessing. Aku nggak perlu keberuntungan, karena saya membawa kemana-mana berkat dan janjinya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, kalau kita sudah berdoa gini juga jangan cari gara-gara. Jangan cari gara-gara. Misalnya sekali lagi ya, ini bukan diskriminasi, tapi ini logika, ini common sense atau masuk akal. Akal budi yang dari Tuhan. Jangan kedugem. Jangan kelebing yang cara dunia begitu. Karena apa yang dicari di sana itu dapat ditemukan di gereja, fellowship, persekutuan, keintiman, kedekatan dengan teman, rekan, minus dosanya. Malah justru lebih langgeng. Dapat jodoh, di gereja aja lu dapat jodoh bisa salah. Apalagi di tempat yang salah. Karena orang pergi ke sana itu biasanya dengan tujuan yang kurang persis dengan maksud Allah. Antara orang ke situ untuk pelarian, pelampiasan, atau hawa nafsu kita nggak tahu. Sebagai anak Tuhan, kalau saya menjadi gembalamu, saya berhak dong ngomong kepada domba-domba Tuhan. Please hindari tempat-tempat kegelapan. Jangan dalam pesta pora, kemabukan, hawa nafsu, apalagi hawa nafsu birahi yang akan bisa menghanguskan semua yang kau bangun bertahun-tahun ini. Karena orang pergi ke tempat tersebut, orang datang ke gereja aja loh, masih bisa menemukan orang yang salah. Padahal orang ke gereja notabene harusnya datang dengan tujuan mulia. Tapi nggak semua orang datang dengan tujuan yang benar. Kita juga punya agenda pribadi. Apalagi kalau tempatnya jelas-jelas tempat pergi orang-orang yang hatinya berisi dengan kegelapan. Don't go to places like that. Karena tidak ada untungnya. Malah ketemu dengan orang yang salah, di tempat yang salah, di waktu yang salah, dan dengan tujuan yang salah. Jadi mari sekalipun kita berdoa, jangan juga kita meruntuhkan iman kita. Siapa berdoa, berjalanlah dalam kuasa doanya. Siapa berdoa akan terlebih dahulu menjadi penggenapan ke-1 atas doanya sendiri. Doa tidak akan dijawab hanya lewat perbuatan dan ketaatan Anda. Doa itu lebih besar jawabannya. Dijawab dengan cara yang tidak kita bayangkan. Mata belum lihat, telinga belum dengar, hati belum berani pikirkan. Tapi jangan berdoa, sekali-kali jangan berdoa kalau nggak berani genapi doa sendiri. Paling tidak di langkah pertama, 1, 2, 3. Harus berani melangkah dengan ketaatan. Karena doa tanpa ketaatan berarti basa-basi. Kalau Anda berkata luputkan, then don't go to places. Jangan pergi ke tempat yang bisa menjatuhkanmu. Jangan pergi ke tempat yang bisa mengkontaminasi atau meracunimu, atau tempat-tempat atau jangan lakukan sesuatu yang toksik bagi hidupmu. Kalau Anda minta diluputkan, kenapa Anda sendiri melemparkan diri ke sana? Kalau Anda minta diluputkan dari sesuatu, kenapa Anda terjun bebas ke situ? Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Kata luputkan aku, berkat peluputan itu juga nanti memberi kita hikmat. Memutuskan yang mana ya, yang mana enggak dalam kehidupan kita. Lanjut lagi ya, berkat peluputan yang kedua ayat 5. Peliharalah aku ya Tuhan terhadap tangan orang fasik. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang bermaksud menjatuhkan aku. Orang congkak dengan sembunyi memasang jerat terhadap aku. Ya, apalagi kalau kita tahu tempat-tempat tertentu pergaulan yang salah,
jelas-jelas bukan lagi sembunyi jeratnya, tapi dipasang di tempat terang, kita malah ke situ, kita terjebak salah sendiri. Tuhan bilang gak boleh kok serakah, kita malah spekulasi. Alias kepingin cepat kaya, jatuh dalam pencobaan yang gak perlu. Oke, kita baca lagi ayat 6 ya. Orang congkak dengan sembunyi, memasang jerat terhadap aku, dan mereka membentangkan tali-tali sebagai jaring. Di sepanjang jalan mereka menaruh perangkap terhadap aku. Selah. Aku berkata kepada Tuhan, Allahku engkau, berilah telinga ya Tuhan kepada suara permohonanku. Ya Tuhan Allahku, kekuatan keselamatanku, engkau menudungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. Ya Tuhan, jangan penuhi keinginan orang fasik. Jangan luluskan tipu rencananya. Selah. Kok berkali-kali ya, selah ya. Jangan takutlah, kita itu gak pernah bisa masuk dalam bahaya itu berentetan. Bahaya. Semua bahaya itu ada selanya, bisa mikir dulu kita. Oh, ini keputusanku salah. Saya bisa timbang-timbang apa yang baik, apa yang benar. Dan tidak pernah orang itu dicoba itu bertubi-tubi. Di tengah-tengah pencobaan selalu ada penghiburan dan pembelaan. Orang yang disertai itu pasti akan dituntun. Jadi ada sela-sela sini, kalau secara lagu ini Mazmur kan, itu adalah nada pos untuk tarik suara ke oktav berikutnya. Ini adalah lirik-lirik, ini adalah pemberhentian lirik-lirik di antara lirik pada lirik yang berikutnya. Tapi secara profetik bicara dalam kehidupan kita, at times, sometimes, kadang-kadang kita perlu evaluasi jalan kita udah benar enggak. Kenapa seringkali kita masuk dalam masalah yang Tuhan bahkan tidak izinkan, tapi kita masuk ke situ karena kesalahan sendiri, karena kita terburu-buru, gak pernah mikir dengan hati yang jernih. Lanjutkan dulu ayat 10. Orang-orang yang mengelilingi aku meninggikan kepala, biarlah bencana yang diucapkan mereka menimpa mereka. Biarlah ia menghujani mereka dengan bara api, biarlah ia menjatuhkan mereka ke dalam jurang sehingga tidak bangkit lagi. Pemfitnah tidak akan diam tetap di bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Apa sih ini? Apa ya ini? Kalau kita baca gini kan, begitu aja berlalu kita kurang mengerti. Tapi sebenarnya gampang kok. Berkat peluputan tadi yang nomor 1 kan kita sudah tahu, kita sudah tulis di catatan kita. Yang kedua, berkat peluputan di sini itu dimulai di ayat 5, saya baca sekali lagi. Peliharalah aku ya Tuhan terhadap. Peliharalah aku terhadap ya Tuhan, terhadap tangan orang fasik. Kalau kita bandingkan poin pertama yang dimulai di ayat 2 tadi, luputkanlah aku ya Tuhan daripada. Luputkan daripada, sekarang peliharalah terhadap. Maksudnya apa? Kalau satu tadi jangan sampai ketemu orang yang salah. Yang kedua catatlah, jangan ikut-ikutan salah. Tidak ikut-ikutan salah. Sebab senjata kita adalah terus berbuah. Satu hal untuk ketemu sama orang yang salah. Hal lain kita ikut-ikut jadi salah. Berkat peluputan itu bukan hanya Tuhan luputkan aku dari orang jahat, tapi juga Tuhan luputkan aku daripada menjadi seorang yang jahat. Tuhan, kita bisa berdoa, memohon, beriman. Aku serahkan harta bendaku. Jangan sampai terjadi pencurian atau perampokan. Aku usir semua kuasa kejahatan untuk menghindari kemahku. Engkau luputkan, rumah ini ada malaikat yang menjaga di setiap pintunya. Karena aku taruh percaya padamu. Itu satu hal. Rumah itu aman terus, mau liburan selalu dijaga oleh malaikat Tuhan. Ada doa yang lebih mulia dari itu, yang nomor 2. Tuhan, jangan sekali-kali aku jadi pencuri. Jangan sampai aku jadi perampoknya. Manusia seringkali berdoa untuk aman diri, tapi dia gak pernah amankan dirinya dari dosa. Musuh kita sesungguhnya itu bukan penjahat, tapi roh jahat. Sebab musuh kita, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Andai kata rumah saya kerampokan, jangan sampai ya dalam nama Yesus. Minimal saya bersyukur, saya gak akan ngamuk sama Tuhan. Loh, saya sudah doa kok kebobolan. Kalau memang sudah kejadian, bersyukur dalam segala keadaan. Lalu timbang-timbang kerusakan.
Lalu kita perbaiki segera apa yang harus segera kita pulihkan. Lalu mungkin kita ubah sistemnya supaya jangan kebobolan meskipun kita berdoa, namun kita tetap harus berusaha. Dalam konteks jikalau saya mengalami suatu kejahatan, di mana saya menjadi korban, saya tetap bisa bersyukur, saya bukan penjahatnya. Kalau rumah saya kerampokan, saya bersyukur anak-anak saya bukanlah yang merampoknya. Kalau barang saya kecurian, saya bisa bersyukur pada Tuhan, aku bukan pencurinya. This is the greater thanksgiving, atau ucapan syukur yang lebih besar. Lebih daripada diluputkan, peliharalah aku Tuhan terhadap tangan orang fasik. Aku gak mau wangi-wangian mereka, aku gak mau jadi seperti mereka. Orang-orang yang suka sembunyi, memasang jerat untuk orang lain, bentangkan tali sebagai jaring, menaruh perangkap terhadap sesamanya. Orang-orang yang meninggikan kepala, ayat 10 tadi kita baca. Orang-orang yang seperti ini, Tuhan, aku jangan sampai ketemu dengan orang yang salah, seperti yang disebutkan. Tapi lebih dari itu, jangan sampai aku jadi orang seperti itu. Amin Bapak Ibu. Jangan melulu minta diluputkan dari keapesan. Jangan melulu minta diluputkan dari gosiper. Tapi kita gak pernah minta sama Tuhan, jagai lidah bibir kita, agar kita juga jangan menggosip ria. Saya harap ini membuka mata kita. Berkat peluputan itu, bukan hanya kita aman. Yang satu tadi, kita sudah tahu. Yang kedua, tidak ikut-ikutan. Salah sebab senjata kita adalah terus berbuah. Kita lihat ayat 8 sekali lagi. Ya Allah Tuhanku, kekuatan keselamatanku, Engkau menudungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. Terjadi peperangan rohani di sini. Di ayat 8 dijelaskan bahwa dalam sebuah peperangan, setiap sisi masing-masing memilih senjata pilihan. Each side chooses their own weapon of choice. Saya selalu punya pendapat begini, kalau saya dizolimi atau dijahati sama orang, kalau saya dikata-katai atau apa, difitnah, saya selalu punya prinsip, saya minta Tuhan luputkan. Tapi kalau Tuhan tidak luputkan, pencobaan ini diizinkan untuk melatih saya beriman, bahkan untuk memurnikan saya. Bagaimana saya bisa mengampuni kalau saya nggak disalahi? Jangan pernah minta Tuhan utus seseorang yang menyalahimu. Enggak, just get ready. Siap-siap aja hati. Setiap kali ada orang yang menyakitimu, ampuni. Itu nggak usah diminta. Kita tinggal di dunia nggak sempurna. Cepat lambat pasti datang. Bagaimana saya bisa mengampuni orang lain kalau saya nggak pernah disakiti? Karena itu dalam peperangan rohani dalam hidup ini, kita harus memilih senjata apa yang akan kita pakai. Pokoknya saya punya satu prinsip dalam hidup ini. Jikalau saya difitnah, senjata saya tetap adalah berbuah. Orang lain yang bicara, enggak, kan ini banyak. Jikalau hidup kita pernah jadi korban fitnahan, asal tidak terbukti, orang mau ngomong apa juga akan percuma. Senjata situ fitnah, senjataku buah. Coba lihat siapa senjatanya usang dulu. Saya punya satu keteguhan hati. Gak gampang stres dikata-katain. Bahkan jikalau mengalami bahaya yang nyata pun, kita jangan gampang takut. Asal hati kita benar sama Tuhan, Tuhan yang tanggung jawab atas hidup kita. Yesus selalu pegang kendali. Saya punya prinsip yang paling mendasar untuk ular senduk di bawah bibir seseorang. Bahkan kalau senjata beneran seperti Daud mengalami ancaman nyawa, pokoknya kalau kita bersandar sama Tuhan, itu pasti ada jalan keluar. Yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kalimat ini menjadi rema buat saya. Ya Allah Tuhanku, kekuatan keselamatanku, Engkau menudungi kepalaku. You are protecting me. If my heart is right, my head is protected. Kalau hatiku benar, Engkau menudungi kepalaku. Yesuslah helmku. Inilah bahasa sehari-harinya. Pada hari pertarungan senjata. Nah, senjata orang lain Anda tidak bisa pilihkan untuk mereka. Anda bahkan tidak tahu panah api si jahat mana yang diluncurkan melawanmu. Anda hanya punya janji. Di Yesaya 54 bunyinya begini, setiap senjata ditempa melawanmu tidak akan berhasil.
Kita nggak tahu nanti senjata yang ditempahkan kita itu pedang, belati, pisau, atau panah, atau senjata apa, kita nggak tahu. Pokoknya kita tahu janji Tuhan itu benar, bahwa semua senjata ditempa melawan saya bukan hanya nggak berhasil, tapi akan menjadi bumerang keberhasilanku. Ya, ada satu senjata lah. Apapun senjata ditempah, saya punya bumerang dari Tuhan. Itu akan kembali. Kalau hatiku benar, tidak akan kena kepalaku, ada helmnya Yesus namanya. Pada hari pertarungan senjata itu rema, pada hari pertarungan senjata. Karena seringkali poin 2 ini kebobolan. Ketika kita dijahati, kita ikut jahat. Ketika kita dibully, kita sendiri berubah warna. Disinilah kelemahan manusia keturunan Adam dan Hawa. Banyak orang baik jadi jahat. Mengapa? Karena mereka dijahati. Banyak orang tadinya polos, riang gembira, jadi murung. Dan jadi suka mengkritik. Mengapa? Karena hatinya disakiti. Kepahitan. Wrong. You choose your own weapon. Don't let other people's weapon. Jangan izinkan pilihan, senjata pilihan musuhmu. Jikalau setan mengutus mereka dalam hidupmu, jangan mempan. Please, jangan mempan. Senjata lu, gitulah. Senjata kamu, kamu pilih. Senjataku, saya yang pilih. Senjata orang jangan pengaruh pada dirimu. We choose our weapon before we go to war. Kita memilih senjata kita sebelum kita pergi ke medan perang. Lihat Goliat milih apa? Tombak ini itu, pedang, perisainya aja dibawain satu orang pembawa senjatanya. Wah, Daud milihnya lucu sampai tersinggung Goliat. Kau kira aku ini anjing? Kau pakai pentung. Daud cuma datang bawa slingshot atau bawa ketapel, ambil 5 batu licin kerikil dari dalam sungai. Dia nggak terpengaruh. Saul kepengaruh. Lihatan Goliat begitu nggak mau kalah, dia kasih Daud semua macam tameng, helmnya, pedangnya, sampai Daud nggak bisa jalan. Daud berkata, ini bukan senjataku, Baginda, aku nggak cocok sama ini. Let me choose my weapon please, biar aku memilih senjataku sendiri. Dicopot, ditanggalkan semua, ambil ketapel. Orang mau buat jahat sama Anda, mau kata jahat, Anda jangan jadi jahat. Minta Tuhan luputkan berkat peluputan. Kalau bisa aku nggak ketemu orang yang salah, tapi kalau ketemu juga dan disalahi, aku nggak mau salah. Saya nggak mau ikut-ikut salah. Karena senjataku tetap adalah terus berbuah. Senjata sana fitnah nggak apa-apa. Senjata sana kejahatan nggak apa-apa. Senjata saya tetap adalah buah. Senjata saya adalah kebaikan. Saya tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kenapa sukacitamu dicuri? Kenapa damai sejahteramu diambil? Kenapa kasihmu jadi pudar? Sudah tahu dari sananya kita itu tinggal di dunia yang penuh dosa. Yesus saja berkata kok, aku utus kamu seperti domba ke tengah kelinci. Bukan ya. Serigala. Yesus bilang di depan, kamu akan seperti domba ke tengah serigala. Nanti kamu jangan jadi serigala loh ya. Wow, luar biasa. Amin. Nah, domba yang ke tengah serigala, ini kabar baiknya. Poin terakhir. Ayat 13. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Sungguh orang-orang benar akan memuji namamu, orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Tulis dulu poin ketiga. Berkat peluputan itu maksudnya asal sikap hati kita benar dan jujur. Ingat tadi, orang-orang benar akan memuji namamu, orang-orang jujur akan diam di hadapanmu. Asal sikap hati kita benar dan jujur, tulislah janji Tuhan. Pasti ada berkat pembelaan Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Pasti ada berkat pembelaan Tuhan. Camkan di hatimu. Anak-anak Tuhan itu tidak diluputkan supaya mereka diluputkan. Mereka diluputkan oleh Tuhannya supaya mereka dibela. Kalau Anda diluputkan, berarti sebentar lagi Anda akan dibela sama Tuhan. Tapi jangan minta pembelaan. Itu berarti orangnya gak terima. Bela aku itu berarti kan aku gak terima, aku diginiin. No.
selalu minta penyertaan, bukan pembelaan. Pembelaan itu urusan Tuhan. Pembalasan pun haknya Tuhan. Saya nggak pernah minta pembelaan. Saya selalu minta penyertaan. Buah saya akan bicara. Buah kita itu akan mempermalukan musuh. Seperti bara api di ayat 11, biar ia menghujani mereka dengan bara api. Tahu, menaruh bara api itu berarti juga membalas kebaikan pada kejahatan. Sehingga mereka malu sendiri. Atau kalau bukan kebaikan kita yang mempermalukan, Tuhan akan mempermalukan orang-orang yang salahi Anda. Jikalau hatimu benar, jikalau Anda tidak ikut-ikut salah, Tuhan akan mempermalukan mereka dengan suksesmu kemudian. Membungkam mulut musuh atau membungkam mulut singa ketika mereka melihat buahnya. The work, pekerjaan Kristus dalam dirimu yang tidak bisa disangkali. Tiba-tiba miskin komentar. Atau kalau ada komentar, miskin bahan dalam komentar itu tidak ada esensinya. Karena itu jangan pernah hiraukan orang ngomong apa. Hidup kita gak tergantung itu. Amin Bapak Ibu. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi. Asal hati kita benar dan jujur. Aku tahu Tuhan akan memberi. Memberi apa? Keadilan pada orang tertindas. Dan membela perkara orang miskin. Sungguh orang benar dan orang jujur akan diam di hadapanmu. 1, 2, 3, berkat peluputan itu apa? 1, tidak bertemu dengan orang yang salah di waktu dan tempat yang salah. 2, tidak ikut-ikutan salah ya. Sebab senjata kita adalah terus berbuah. 3, asal sikap hati kita benar dan jujur, pasti ada apa? Berkat pembelaan Tuhan. Itulah berkat peluputan. Berkat pembelaan Tuhan. Terimalah di dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan ke Tuhan. Glory to Jesus. Satu Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.